Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi A2, kelompok 2, Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menerangkan mengenai e-commerce, pasar digital dan barang digital. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan kelompoknya. Kenalkan, nama saya Rizka Ningrum Safitri, NIM 19 10 10 21 180, semester 3 Akuntansi A2. Perkenalkan, nama saya Kamelia Rizma Juliana, NIM 19 10 10 211 84. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Aji Indriyuga, NIM 19 10 10 211. Perkenalkan, nama saya Wardatul Munawaroh, NIM 19 10 10 21 225. Perkenalkan, nama saya Ivanuddin Syafrizal Parisa Putra, NIM 19 10 10 21193. Perkenalkan, nama saya Junita Purbawati, NIM 19 10 10 21 229. Saya Mayang Putri, NIM 19 10 10 2 11 85. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Akan menerangkan tentang komerse saat ini. Komerse mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial secara digital antara organisasi dan individu. Pada umumnya, ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Mengapa komerse berbeda? Karena terletak pada sifat unik internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan komerse jauh lebih kaya dan hebat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Dalam perdagangan tradisional, pasar adalah tempat fisik seperti toko retail yang Anda kunjungi untuk bertransaksi bisnis. E-commerce ada di mana-mana, artinya tersedia di mana-mana, kapan saja. Ini memungkinkan Anda berbelanja dari desktop, rumah, di tempat kerja, atau bahkan dari mobil Anda menggunakan mobil komersial. Hasilnya tersebut marketplace pasar melalui batas-batas tradisional dan dihapus dari lokasi temporal dan geografis. Konsep utama dari e-commerce yang meliputi pasar digital dan barang digital di dalam pasar modal. Di dalam pasar digital, konsumen dapat melihat harga barang secara langsung. Oleh karena itu, pasar digital lebih transparan daripada pasar tradisional. Pasar digital tersebut dapat mengurangi biaya transaksi atau transaction cost, biaya menu atau menu cost, biaya peralihan atau switching cost, dan asimetri informasi atau information asymmetry. Biaya transaksi atau transaction cost adalah biaya yang harus dibayar dalam setiap kali memproses pembayaran elektronik. Biaya menu atau menu cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengubah harga menu tersebut. Contoh, mengubah ulang daftar harga dan menu. Biaya peralihan atau switching cost adalah biaya yang harus ditanggung konsumen untuk beralih ke produk alternatif. Jika biaya peralihan lebih tinggi, maka produk harus menawarkan peningkatan yang lebih besar dalam biaya atau kinerja. Asimetri informasi atau information asymmetry adalah ketidakseimbangan yang dimiliki oleh perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Penentuan harga dinamis atau dynamic pricing adalah penetapan yang dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi serta faktor intern dan ekstern. Disintermediasi atau disintermediation adalah lapisan proses bisnis yang berdampak pada tahapan perantara di dalam rantai distribusi. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda di satu barang yang sama tetapi di sistem segmen pasar yang berbeda pula.
Pada gambar di atas, manfaat disintermediasi terhadap konsumen menjelaskan bahwa jenis saluran distribusi memiliki lapisan distribusi yang masing-masing berkontribusi terhadap harga penjualan produk akhir. Menghilangkan lapisan-lapisan tersebut dapat mengurangi harga jual. Model bisnis e-commerce. Yang pertama ada portal, yang kedua e-tailer, yang ketiga penyedia konten, yang keempat perantara transaksi, yang kelima pencipta pasar, yang keenam penyedia layanan, dan yang terakhir penyedia komunitas. Portal merupakan pintu utama untuk masuk ke dalam internet. Contohnya seperti Yahoo, Facebook, MSN, AOL, dan lain-lain. Tujuan dari model bisnis portal adalah pengguna bisa mulai menggunakan web, di mana pengguna bisa membaca berita, menemukan hiburan, bertemu orang-orang lain, dan terbuka untuk iklan. Selanjutnya ada e-tailer atau retail online, tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, dari yang sangat besar hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Keuntungan utamanya adalah memberikan kenyamanan, biaya belanja rendah, dan menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Selanjutnya ada penyedia konten. Saat e-commerce mulai sebagai saluran produk retail, ia semakin berubah menjadi sebuah saluran konten digital. Konten secara luas didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual. Keuntungan dari penyedia konten sendiri adalah konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak dan membeli konten ini dengan harga yang relatif murah. Dan selanjutnya ada perantara transaksi. Perantara transaksi adalah situs yang memproses transaksi untuk konsumen. Keuntungan dari perantara transaksi adalah menghemat waktu dan uang. Selanjutnya ada pencipta pasar atau market creator. Pencipta pasar atau market creator adalah membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menawarkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Selanjutnya ada penyedia layanan. Adalah menyediakan layanan untuk menjual jasa-jasa online. Dan yang terakhir ada penyedia komunikasi, adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi, berbagai hal yang menarik, berkomunikasi dengan orang yang sesuai, menerima informasi yang menarik, dan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian yang disebut avatar. Model pendapatan e-commerce. Model pendapatan atau revenue model adalah sebuah perusahaan yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan dan menghasilkan pengembalian atas investasi atau return of investment yang luar biasa. 6 pendapatan model e-commerce. Yang pertama, model pendapatan iklan, dan yang kedua, model pendapatan penjualan, yang ketiga, model pendapatan pelanggan, yang keempat, model pendapatan free, yang kelima, model pendapatan biaya transaksi, dan yang terakhir, model pendapatan afiliasi. Model pendapatan iklan atau advertising revenue model adalah sebuah situs web yang menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar, kemudian diberi penawaran. Selanjutnya ada model pendapatan penjualan atau sales revenue model, adalah menghasilkan penghasilan dengan menjual barang-barang informasi ataupun jasa kepada konsumen. Selanjutnya ada model pendapatan pelanggan, adalah situs web yang menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada model pendapatan free, adalah situs yang menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Selanjutnya ada model penerimaan biaya transaksi, adalah sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Terakhir ada model pendapatan afiliasi.
Moda pendapatan afiliasi adalah sebuah situs web yang mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau presentasi penerima atas penjualan. Jaringan sosial dan wisdom of crowds. Situs di jaring sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal, dan memungkinkan mereka untuk memiliki teman sebagai target penjualan, sarana pencarian kerja, atau teman baru. Setiap hari lebih dari 93 juta penduduk Amerika Serikat yang menggunakan internet untuk mengunjungi jejaring sosial seperti Facebook, Google, Tumblr, MySpace, dan masih banyak lainnya. The wisdom of crowds merupakan cara untuk menawarkan, memasarkan produk, dan untuk menemukan siapa yang menyukai dan tidak menyukai produk tersebut. Perusahaan juga dapat menggunakan wisdom of crowds dalam bentuk prediksi pasar. Pemasaran e-commerce. Internet menyediakan pemasaran dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang lebih murah dari media tradisional. Nah, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang ditampilkan. E-commerce untuk bisnis. E-commerce business to business atau bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Perniagaan antar perusahaan, business to business commerce menggambarkan sebuah pasar yang besar. Proses perniagaan antar perusahaan sangatlah kompleks dan membutuhkan campur tangan manusia yang signifikan. Tantangan e-commerce B2B adalah perubahan pola yang sudah ada dan sistem pendapatan, serta perancangan dan pengimplementasian solusi terbaru B2B berbasis internet. Internet dan teknologi memungkinkan bisnis untuk menciptakan bagian depan toko terbaru secara elektronik untuk melakukan penjualan secara bisnis lainnya dengan menampilkan multimedia, grafik, dan fitur-fitur interaktif yang sama dengan terdapat pada B2C. Kemudian 10.3 platform digital mobile dan e-commerce mobile. Seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan kita menggunakan kereta, terbang menggunakan pesawat, dan kita dapat melihat wisatawan seperjalanan, membaca koran secara online, melihat video pada ponsel, atau membaca novel melalui Kindle. Ini merupakan bagian dari platform digital mobile dan e-commerce mobile. Dalam 5 tahun, mayoritas pengguna internet di Amerika Serikat akan bergantung pada perangkat mobile mereka untuk mengakses internet. M-commerce telah mengambil alih. Kemudian, aplikasi dan pelayanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. 74% dari pengguna smartphone menggunakan layanan berbasis lokasi. Wikidot.me adalah contoh dari layanan geoinformasi. Wikidot.me menyediakan penjelajahan browser khusus untuk smartphone yang dilengkapi dengan GPS dan kompas. Di dalamnya yang mampu untuk mengidentifikasi lokasi secara tepat dan di mana ponsel ditempatkan. Kemudian menghubungkan orang-orang dengan penjual lokal dalam bentuk geoperiklanan merupakan fondasi ekonomi dari perdagangan mobile. Periklanan mobile pada tahun 2012 akan mencapai 2,6 miliar US dollar. Geoperiklanan mengirimkan iklan kepada pengguna berdasarkan lokasi GPS mereka. Smartphone melaporkan kembali lokasi mereka kepada Google. Layanan dan aplikasi m-commerce. Karena aplikasi m-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat penting untuk kita semua, untuk menarik perhatian orang-orang agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efisien daripada metode lain.
Layanannya terdiri atas berbagai macam, antara lain layanan berbasis lokasi. Layanan ini menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasikan lokasi kita. Dengan menggunakan informasi yang lebih dari 800.000 tempat menarik yang tersedia di Wikipedia, ditambah ribuan situs lokasi lainnya, browser akan melengkapi informasi tentang tempat menarik yang Anda lihat dan menampilkan informasi itu di layar ponsel cerdas Anda yang dilapisi pada peta atau foto yang baru saja diambil. Ada juga layanan lain seperti perbankan dan jasa keuangan. Bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobil mereka, sehingga mereka dapat menggunakan ponsel untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer data, dan membayar tagihan. Layanan lainnya seperti periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobil saat ini kecil dan layanan lainnya seperti periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobil saat ini kecil, sekitar 784 juta dolar, tapi dapat tumbuh dengan sangat cepat, naik sekitar 17% per tahun, sehingga bisa menjadi 6,2 miliar US dollar pada tahun 2014. Karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru dengan lokasi yang spesifik. Layanan lain seperti game dan hiburan. Ponsel yang telah berkembang menjadi platform hiburan portable. Perusahaan film mulai memproduksi film pendek yang secara eksplisit dirancang untuk dimainkan di ponsel. Dari layanan tersebut, kita dapat memanfaatkan berbagai macam layanan yang telah tersedia. Selanjutnya, saya akan membahas membangun sistem web e-commerce. Membangun situs e-commerce yang sukses memerlukan pemahaman bisnis, teknologi, dan isu sosial yang tajam, serta pendekatan yang sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun situs e-commerce yang sukses: pertama, membangun pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis, dan yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat business puzzle set building. Pertama, Anda harus menyadari area utama di mana Anda perlu membuat keputusan. Pada bagian organisasi dan sumber daya manusia, Anda harus mengumpulkan tim individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce. Membangun situs web secara mandiri versus alih-daya. Ada banyak pilihan untuk membangun dan mengelola situs web, tergantung pada seberapa banyak uang yang ada. Pilihan yang tersedia mulai alih-daya dari keseluruhan pengembangan situs web kepada vendor eksternal hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen. Ada juga keputusan kedua untuk membuat situs web, yaitu mengoperasikan situs secara mandiri atau menyerahkannya kepada penyedia jasa pengelola web. Ada beberapa vendor yang akan mendesain, membangun, dan mengoperasikan situs web. Dalam membangun situs web, harus pintar mengambil keputusan pembangunan situs web, keputusan dalam pengelolaan, dan anggaran situs web. Sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Dalam merencanakan situs web, harus mempelajari cara membiarkan keputusan bisnis mendorong teknologi, bukan sebaliknya. Sasaran bisnis adalah perencanaan dalam mengidentifikasikan tujuan bisnis yang spesifik untuk situs web dan kemudian mengembangkan daftar fungsi sistem dan persyaratan informasi.
Kemampuan sistem adalah kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sebuah sistem adalah elemen informasi yang bisa diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.